warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan la'allana tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. La'allana, mudah-mudahan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa. Selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu ingat beliau dengan cara memperbanyak selawat kepadanya, dan juga kita ingat beliau dengan cara menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk hari perdana untuk kegiatan tausiah Gema Ramadan tahun 1445 Hijriah, bertemakan tentang Ramadan sebagai untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas. Di dalam bulan Ramadan itu ada ibadah wajib dan ada ibadah sunat yang spesial. Jadi ibadah wajib itu adalah berpuasa di siang hari, dan ibadah sunatnya adalah melaksanakan salat sunat tarawih. Selain melakukan ibadah wajib dan sunat spesial, kita juga melakukan ibadah wajib yang lain yang biasa kita laksanakan bukan hanya di bulan Ramadan, seperti melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu wajib, yang kadang-kala kita ini tak kala mungkin bangun sahurnya, makannya kekenyangan, jeda antara imsak dengan sholatnya itu ada 10 menit. Mungkin Mbak Preh kadenget jaga pulapan. Itu harus ingat, kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang wajib itu juga dilakukan, bukan hanya puasa. Kemudian di dalam tema tadi meningkatkan. Jadi ada yang kita tingkatkan ibadah kita. Kalau dulu kita mungkin jarang sholat secara berjamaah, di bulan Ramadan ini berjamaahlah. Mulai dari sholat jamaah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ditambah lagi dengan tarawih dan witir. Kemudian ditambah dengan sunat di bulan Ramadan, yaitu salat sunat tarawih. Jadi kadang-kadang ada yang ditanya, apa salat sunat di bulan Ramadan yang spesial? Jawabannya itu adalah salat tarawih dan witir.
Mungkin bagi orang itu betul. Bisa jadi kita ini melaksanakan salat witir itu hanya di bulan Ramadan. Padahal salat witir itu bukan hanya di bulan Ramadan. Setiap malam itu ada salat sunat witir. Tapi yang pula nanti kita selaku ASN itu ditanya salat yang spesial, salat sunatnya, kita jawab tarawih dan witir. Padahal Pak kerja Pak Kementerian Agama. Jadi kita juga harus tahu tentang ibadah. Selain itu, yang sunatnya dilakukan tadarus. Yang mungkin kita di kementerian ini kita lakukan ada tadarus setiap hari. Jam 8 kita tadarus sampai jam 9. Kemudian ada kegiatan kita bersedekah dan lain-lainnya. Jadi di bulan Ramadan itu kita tingkatkan semua ibadah kita. Kaitannya dengan integritas kita itu dalam bekerja seperti apa? Itu puasa, waktunya itu tepat, imsaknya jelas dan bukanya itu jelas. Artinya di situ ada kedisiplinan dalam berbuat dan melakukan ibadah. Demikian juga dengan bekerja kita, ada namanya itu integritas tadi. Integritas itu adalah keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Jadi kita dalam bekerja, hati kita itu bersih, pikiran kita itu bersih, perkataan kita itu benar, kemudian perbuatan kita juga benar. Maka itu disebut dengan integritas. Dalam berpuasa juga seperti itu. Dalam berpuasa hindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang merusak puasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan ada 5 hal yang menyebabkan rusak puasa kita. Khamsun yuftirus shaimi. Ada 5 hal yang merusak puasa. Yang pertama, al-kadhibu wal ghadi wal ghibatu wan namimatu wan nazru bisyahwati wal yaminu kadhib. Jadi ada 5 hal yang menyebabkan pahala puasa kita itu rusak. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah al-kadhib. Al-kadhib itu adalah berbohong. Jadi kebalikan dari integritas yang kita katakan tadi. Integritas itu berkata yang benar, berkata yang benar, berbuat yang benar, hati yang benar. Ini dalam Ramadan juga dihindarkan. Jangan pernah berkata yang bohong. Dan itu salah satu yang menyebabkan rusaknya pahala ataupun rusaknya puasa kita, rusaknya Ramadan kita. Al-kadhib. Kemudian bohong itu, dusta, bohong itu bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan, bisa juga dengan lisan. Dan kebohongan itu disebutkan dalam hadis Rasulullah yang lain, itu orang yang melakukan termasuk dalam ciri orang yang munafik. Jadi kita hindari. Kita dalam bekerja tadi, bekerja benar, berkata yang benar. Kenapa tidak menjadi istilahnya munafik dalam bekerja? Kalau dikatakan dalam hadis Nabi ini, tidak menjadi orang munafik dalam beribadah. Jadi itu inti yang pertama, itu berbohong ataupun berdusta bukan hanya perkataan. Tapi hari ini dengan medsos ini kan temanya boomingkan dakwah melalui transformasi dai digital. Ini digital semua jadinya. Kita punya medsos. Tatkala kita men-share hoax, itu juga berbohong. Kita mengirim kebohongan itu adalah dosa. Bukan hanya sekedar main-main.
Jangankan mengirim, meng-like pun juga dosa. Bahkan kalau yang mengirimnya itu dosanya bertambah-tambah, menjadi dosa yang ditambah-tambah, dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Kenapa mengalir? Kebohongan yang kita kirim di medsos itu terus dibaca oleh orang lain, sehingga dosa kita terus bertambah. Jadi kita hindari untuk berbuat dosa, untuk berbuat bohong, supaya kita ini aman dan nyaman. La'allana tadi, semoga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kemudian juga yang dikatakan bohong itu memanipulasi. Itu memanipulasi juga bohong. Kita hindari. Bagaimana integritas tadi itu? Apakah perkataan kita benar? Apakah perbuatan kita benar? Kalau tidak benar berarti itu adalah tidak integritas. Kita melakukan ini perlu, kalau saya ada melakukan satu kesalahan, kita bertobat. Kita minta ampun kepada Allah. Karena bulan Ramadan ini juga bulan pengampunan. Semua dengan kita mohon ampun, Allah ampunkan dosa kita. Kemudian kebohongan-bohongan itu juga ada dengan tulisan. Kita menulis apakah di Facebook ataupun di WhatsApp. Menulis yang kita kirim itu, satu kebohongan itu ada juga dikatakan al-kadzib, bohong. Dan hari ini ada istilahnya, ada aplikasi WhatsApp itu juga menimbulkan ada kebohongan di situ, yang kadang-kala hari ini jadi ngetrend. Orang yang menggunakan WhatsApp, tetapi WhatsApp yang digunakan itu menggunakan privasi, tidak bisa melihat apakah dibaca atau tidak. Dan itu menurut ulama itu adalah bohong, dan itu adalah dusta, dan itu adalah dosa. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan itu adalah boleh. Tetapi mungkin hari ini mudah-mudahan ya move on dari berbuat kebohongan tersebut. Jadi itu mungkin perlu sedikit saya ulas. Di dalam WhatsApp itu aplikasi itu, tak kala kita mengirim, itu di layar kita akan tampak contreng hitam satu itu menunjukkan itu belum dibaca, belum masuk. Tapi contreng dua hitam itu sudah masuk tapi belum dibaca. Tapi contreng biru itu sudah dibaca, tapi bisa juga privasi itu tidak terbaca, dan itu adalah bohong. Kebohongan yang kita lakukan di luar bulan Ramadan mungkin dihitung satu, tapi kebohongan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dihitungnya bagi 10 sampai 100. Kenapa semua ditingkatkan? Apa yang kita lakukan? Makanya amalia kita lakukan, misalnya kita berzikir, pahalanya seperti kita orang salat, ya betul, karena ditingkatkan pahalanya. Tapi dosa ditingkatkan tidak? Juga ditingkatkan. Jadi hindari hal-hal yang menyebabkan diri kita ini rusuh dan jauh dengan Allah. Itu al-kadzib yang hubungannya dengan integritas tadi. Kemudian yang kedua, profesionalitas. Jadi ini judul hari ini berat yang dikasih sebenarnya. Ada integritas, ada profesionalitas lagi. Profesionalitas itu apa? Profesionalitas itu adalah bekerja dengan tepat, ya. Bekerja berkompeten, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja juga tepat waktu. Jadi ada indikasi di dalam profesionalitas itu adalah kita itu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Itu yang pertama. Kemudian bekerja tepat waktu, adanya disiplin, bekerja disiplin, dan bekerja keras. Jadi yang pertama itu adalah tupoksinya, yang kedua itu disiplin dia, yang ketiga itu kerja keras. Jadi kadang-kadang kita ini sudah tidak disiplin, kerjanya juga malas. Itu tidak profesional.
tidak profesionalitas disebutkan dalam budaya kerja Kementerian Agama ini. Jadi kita yang betul itu adalah disiplin. Kalau seandainya itu masuknya di jam 8, kita jam 8 itu sudah mulai bekerja. Bukan cari makan dulu yang sebenarnya ya. Dalam kenyataan terserahlah. Tapi yang sebenarnya itu jam 8 itu sudah mulai bekerja. Karena dihitung bekerja dalam satu hari itu 7,5 jam, dan 7,5 jam itu dibayar oleh negara. Maka disebut tadi profesionalitas itu jam 8 itu sudah mulai bekerja. Dan betul kita bekerja. Jam 12 istirahat. Ini kadang-kadang mulai bekerja jam 9, sebelum jam 11 sudah istirahat. Kemudian dalam bekerja juga tidak sungguh-sungguh. Jadi ini harapkan di dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa, melakukan perbuatan-perbuatan itu adalah untuk diri kita sebenarnya. Kita tingkatkan profesionalitasnya. Yang penting apa? Untuk berkah dalam kehidupan, mungkin dalam di kantor kita bekerja, untuk mencapai tingkat keberhasilan dari puasa ini. La'allana, semoga kita itu menjadi orang yang bertakwa. Jamaah salat subuh, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi untuk tausiah hari ini antara integritas dan profesionalitas, kaitannya dengan puasa ini kita kaitkan. Kita betul-betul berpuasa akan mendapatkan hasil terbaik. Juga dalam bekerja, betul-betul kita bekerja juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk diri kita dan keluarga kita. Mungkin demikian saja dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.